Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang mewakili Panglima TNI, Bapak Majen Herianti Saputra, yang mewakili Kasat, Bapak Wakasat, Bapak Lejen TNI Agus Subianto, yang mewakili Kasau, Irjen Nau, Marsikal Muda TNI Agung Handoko, yang mewakili Kasal, WSPS Kasal, Bapak Brigjen Endang Taryo, yang saya muliakan seluruh tokoh agama, tokoh ulama yang hadir, utamanya Bapak penceramah, pengasuh Ponpes Jombor Sleman, Kiai Haji Ahmad Muwafiq, kemudian yang kami muliakan Ketua Tadfisiyah PBNU, Dr. Kiai Haji Miftah Faqih, mewakili Imam Besar Masjid Istiqlal, Bapak Laksma TNI Purnawiran Asep Saifuddin, Ketua MUI Bidang Pendidikan dan Pengkaderan Kiai Abdullah Saidi, ulama dan mufti Saifiyah dari Banten Abuya Ahmad Muhtadi bin Dimyati, Ketua Matalul Anwal Haji Emba Emulsyah Syarif, yang kami hormati Ketua Syarikat Islam Indonesia Bapak Amdan Sulfa, Ketua Umum PT Deni Sanusi, mewakili Ketua Pergunu, Sekretaris Pergunu Haji Mujafar, Ketua Himpunan Alumni dan Santri Lirboyo, wilayah Jabodetabek, Dr. Aris Hosin, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Fatah, Habib Hasan bin Abdul Qadir Al-Atas, pimpinan Pondok Pesantren Al-Madani, Kiai Haji Burdah Dimyati, pimpinan Pondok Pesantren Nur Huda, Kiai Haji Asep Abdul Yasid, pimpinan Majelis Taklim Sa'dul Muslim Habib Alwi bin Abdurrahman Asgah, pimpinan Pondok Pesantren Soko Tunggal Kiai Haji Gus Nuril Arifin, pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Raudatul Falahpati Kiai Happy, Ketua Ponpes Darul Hidayah Gus Ari Darul Hidayah, Dewan Guru Ponpes Raudoh Ibnu Hasan, Pengurus PP Darussalam Timur Watu Congol Gus Muhammad Taqiyuddin Abdul Haq, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri Bapak Muhammad Abdurrahman Al-Kausar, yang kami hormati Pengasuh Pondok Pesantren Tegalrejo Kiai Haji Muhammad Yusuf Kudori, pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Buntet Kabupaten Cirebon Kiai Haji Rofi Udin, beserta pendamping Kiai Haji Aris Nirmatullah, pengasuh Ponpes Al-Quran Narukan Rembang Kiai Haji Sainuddin Umam Nur Salim, pengasuh Pondok Pesantren Kauman Lasem Rembang Kiai Haji Muhammad Saim Ahmad Maksum, pengasuh Pondok Pesantren Anur Gogi Ungaran Kabupaten Semarang Kiai Haji Mauris Milzam, mohon maaf tadi kalau ada sebutan yang terbalik dan keliru, kami sebelumnya mohon maaf. Kemudian yang saya hormati Bapak Kabak Intel Kampori, Bapak Komjen Ahmad Doviri, beserta seluruh pejabat utama Mabes Polri, yang mewakili Kepala BNN, Dr. Andes Heri Mariadi, yang mewakili Kepala BNPT, Brigjen Pol Imam Margono, yang mewakili Sekjen Kemenkumham, Brigjen Pol Ratna Pristiana Mulya, yang mewakili Sistema Lemhanas, Brigjen Pol Dr. Andes Ahmad Mau, Kapolda Metro Jaya, Pak Fadil Imron, Kanwil Kemenak Provinsi DKI, Haji Cecep Khairul, rekan-rekan para Ketua BEM dan OKP seluruh Indonesia, para Kapolda, Kapolres Tabes, Kapolresta dan Kapolres, beserta seluruh Forkominda jajaran yang saat ini hadir dan tersambung secara virtual, serta seluruh hadirin yang saya hormati, saya muliakan dan
saya banggakan khususnya seluruh anggota dan seluruh masyarakat yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya hari ini telah dirapatkan oleh panitia untuk menentukan hari, maka hari Selasa ini kita sepakat untuk melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1444 Hijriah atau di tahun 2022, di mana tema saat ini adalah dengan aktualisasi keteladanan akhlak dan kepemimpinan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita wujudkan Polri yang presisi. Tentunya dalam kesempatan ini sholawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua selalu mendapatkan syarifatnya, syafaatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Tentunya dalam kesempatan ini saya mengucapkan apresiasi dan penghormatan dan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh tokoh ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, rekan-rekan BEM dan OKP, serta seluruh elemen masyarakat yang berkenan hadir untuk melaksanakan dan mengikuti kegiatan peringatan Maulid Nabi yang dilaksanakan di Mabes Polri pada pagi hari ini. Karena kami juga tahu bahwa banyak kesibukan dari saudara-saudara kita dan tentunya saya sangat mengapresiasi atas kesempatan ataupun berkenannya hadir di Mabes Polri ini. Sebagaimana kita ketahui di situasi saat ini, di tengah peringatan Maulid Nabi saat ini, situasi global kita, situasi Indonesia juga terdampak dan orang mengatakan bahwa saat ini kita sedang dalam masuk kondisi tidak baik-baik saja. Kenapa demikian? Karena memang perkembangan situasi lingkungan global yang saat ini penuh ketidakpastian. Dan ini tentunya menjadi tantangan kita bersama dan tentunya semua itu harus kita hadapi selain dengan ikhtiar, tentu yang paling utama adalah dengan kekuatan doa. Karena semuanya dari atas dan kita kembalikan kepada yang di atas. Namun demikian, tentunya dengan kekuatan ikhtiar dan doa yang kita lakukan bersama-sama, alhamdulillah beberapa waktu yang lalu kita bisa melewati dan menghadapi situasi-situasi sulit. Pada saat kita menghadapi tantangan global, pandemi COVID pada saat itu, alhamdulillah berkat persatuan, kerja keras, doa dan ikhtiar bersama antara ulama, TNI Polri, seluruh elemen masyarakat, teman-teman OKP, BEM, kita bisa melewati situasi sulit tersebut dan Indonesia bisa menghadapi pandemi COVID dan pada saat itu kita sempat menjadi salah satu negara yang tercepat yang bisa mengendalikan COVID dan masuk kepada jajaran 5 atau 6 negara terbesar di dunia yang mampu melaksanakan vaksinasi terbanyak. Tentunya ini semua bisa terjadi karena kita semua bersatu tanpa membedakan unsur elemen yang ada dan kekuatan kita, keberagaman kita pada saat kita menghadapi dampak global tersebut akhirnya bisa kita buktikan. Saat ini kita sedang menghadapi situasi baru. Alhamdulillah
situasi pertama bisa kita lewati, namun ternyata itu belum berakhir. Perang Rusia melawan Ukraina ini sampai saat ini belum terlihat ada tanda-tanda akan selesai. Dan ini tentunya berdampak kepada kondisi hampir sebagian besar negara-negara besar, negara-negara berkembang, apalagi negara-negara yang kelasnya di bawah itu betul-betul terdampak. Ini juga sering disampaikan oleh Bapak Presiden bagaimana perang ini berdampak terhadap krisis pangan, berdampak terhadap krisis energi, masuk berdampak pada krisis ekonomi, dan kalau tidak hati-hati akan masuk kepada krisis sosial. Tentu ini yang setiap saat harus selalu kita jaga dan kita waspadai. 66 negara saat ini pada posisi ekonomi yang rentan. 16 negara mendapatkan bantuan dari IMF dan 26 negara saat ini sedang meminta bantuan IMF. Jadi itu adalah kondisi yang saat ini sedang dihadapi. Dan tentunya kalau perang Rusia dan Ukraina ini tidak berakhir, angka-angka yang tadi saya sebutkan kemungkinan akan terus bisa bertambah. 345 juta orang saat ini dari 82 negara menderita kekurangan pangan akut. Dan hampir 19.600 setiap hari orang meninggal karena kelaparan. Ini yang sedang kita hadapi saat ini. Dan ini tidak main-main. Alhamdulillah, di tengah situasi ketidakpastian seperti itu, di tengah ambruknya negara-negara maju dan beberapa negara berkembang terkait dengan masalah pertumbuhan ekonominya, terkait dengan masalah inflasinya, dan apa yang akan dihadapi ke depan, beberapa negara akan masuk ke musim dingin, pasokan gas kurang, akan terjadi kedinginan yang luar biasa di negara-negara tertentu, dan itu tentunya akan menjadi masalah. Seperti Eropa yang saat ini sudah mulai masuk ke musim dingin. Dan kita juga mendapat info bagaimana di sana saat ini semuanya sedang was-was karena pasokan gas yang biasanya digunakan untuk pemanas pada saat musim dingin saat ini jauh dari apa yang diharapkan. Di tengah situasi yang ada, alhamdulillah Indonesia saat ini berada dalam posisi yang cukup tangguh. Di tengah kelaparan, Indonesia mendapatkan penghargaan terkait dengan 3 tahun kita mampu menjaga dan mencapai swasembada pangan. Dan ini kita mendapatkan penghargaan dari dunia internasional. Inflasi kita saat ini berada di angka 5,95%. Kita peringkat ke-7 negara G20, alhamdulillah. Sementara negara-negara maju yang lain, Amerika Serikat di atas kita 8,3%, Inggris di atas kita 9,9%, Singapura di atas kita 7,5%, Jerman di atas kita 7,9%. Artinya itulah posisi Indonesia pada saat ini. Bagaimana dengan perekonomian Indonesia? Di tengah situasi negara-negara yang saat ini sedang menghadapi ketidakpastian, Indonesia sampai dengan kuartal kedua ini berada di angka 5,44%. Dan kita juga berada di peringkat ke-6 terbaik untuk negara-negara G20.
Apabila kita bandingkan dengan Inggris yang hanya 4,4%, Korea Selatan negara maju yang hanya 2,9%, Amerika Serikat 1,8%, dan Jepang 1,2%. Itulah posisi pertumbuhan ekonomi kita. Kemudian pendapatan negara tumbuh mencapai 49% dibandingkan tahun sebelumnya. Saat ini kita mencapai 1,764 triliun rupiah. Raca perdagangan kita juga selama 27 bulan berturut-turut mengalami kenaikan sebesar 364 triliun. Jadi alhamdulillah di tengah situasi ketidakpastian, di tengah situasi kesulitan yang dihadapi oleh negara-negara lain, kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya tentunya harus selalu kita syukuri. Di sisi lain, tentunya kita tidak boleh lengah, tidak boleh berpuas diri, bahkan sebaliknya kita harus waspada. Kita harus meningkatkan sense of crisis, khususnya teman-teman anggota Polri yang memang tugasnya tentunya jelas bagaimana rekan-rekan menjaga Harkam Tipmas, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan juga melakukan penegakan hukum di situasi yang tentunya ke depan akan menjadi lebih sulit. Sehingga tentunya perlu kearifan dari rekan-rekan semua menghadapi situasi yang sedang sulit, menghadapi masyarakat, tapi mudah-mudahan bangsa kita tidak seperti itu. Tapi kita juga harus siap-siap bagaimana Polri berada di tengah-tengah situasi itu dan kemudian memiliki sense of crisis. Sehingga kemudian apa yang menjadi kesulitan masyarakat pada saat Polri hadir, minimal itu bisa menjadi ringan, khususnya terkait dengan tugas pokok Polri. Kita tentunya selalu mendapatkan sorotan, apalagi dalam situasi saat ini, era media sosial yang serba bebas, hal yang baik tentunya akan terlihat baik, namun hal yang jelek tentunya akan mengeneralisasi semuanya menjadi jelek. Oleh karena itu tentunya saya selalu sampaikan kepada teman-teman semua dalam situasi ini, marilah kita berlomba-lomba berbuat kebaikan. Jauhkan perilaku-perilaku negatif yang tentunya akan merugikan institusi Polri. Mumpung ada beliau-beliau, seluruh tokoh ulama, tokoh agama dan teman-teman semua OKP yang selama ini selalu bersama-sama dengan kita, dan juga kepada seluruh anggota semua, ibarat emas ya, ibarat emas, kita saat ini sedang melaksanakan pemurnian untuk menjadi emas yang berkadar 24 karat. Kita sedang diayak, kita sedang disaring. Harapan saya tentunya kawan-kawan semua masuk dalam bagian yang bertahan dan bisa menjadi emas yang 24 karat itu. Ya, jadi pasti suasananya kemudian menjadi tidak enak. Tapi saya yakin kalau teman-teman semuanya, anggota-anggota saya bisa menghadapi situasi yang ada ini, yakinlah bahwa ke depan Anda pantas dan tampil menjadi emas 24 karat. Tentunya ini adalah saat yang tepat dengan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Tentunya suri teladan yang baik dari beliau, 4 sifat utama yang dimiliki beliau tentunya bisa menjadi panutan, bisa menjadi
pedoman, bisa menjadi tuntunan di dalam rekan-rekan melaksanakan kegiatan, baik di dalam melaksanakan tugas pokok maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Sifat-sifat sidik ataupun jujur, amanah, dapat dipercaya, tablik, menyampaikan wahyu kebenaran, fatonah, cerdas dan bijaksana dalam situasi seperti ini tentunya harus melekat di dalam keseharian rekan-rekan. Dan ini yang akan membuat rekan-rekan aman, selamat dalam menghadapi situasi-situasi yang saat ini sedang sangat sulit. Teladani sifat Nabi sehingga seluruh anggota betul-betul bisa melaksanakan tugas pokok rekan-rekan sebagai pelindung, pengayom, pelayan, dan juga penegak hukum. Dan ini juga yang selalu menjadi pesan salah satu akhlak Rasulullah terkait dengan masalah kesederhanaan. Ini Pak Presiden juga sudah sampaikan, tinggalkan gaya-gaya yang tidak pas pada saat ini, kehidupan hedonis. Kita lihat lingkungan kita, tentunya kita harus sadar bahwa kita semua harus bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada, sehingga rekan-rekan kemudian bisa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, bahu-membahu untuk menghadapi situasi bangsa, khususnya di bidang masalah-masalah Kamtibmas. Dan itu bisa dilakukan kalau rekan-rekan semua kemudian mampu mewujudkan, mengaplikasikan apa yang menjadi sifat-sifat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan rekan-rekan semua. Tentunya saya juga selalu sampaikan bahwa menjadi polisi ini adalah kesempatan rekan-rekan tidak hanya sekedar rekan-rekan mencari jabatan, mencari karir, mencari profesi, tapi ini adalah kesempatan rekan-rekan untuk mengabdi. Dan pada saat mengabdi, jadikan ini di dalam sanubari rekan-rekan semua amal ibadah. Sehingga rekan-rekan tidak merasa berat, semuanya menjadi ringan. Di samping ikhtiar, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga semua yang kita jalani semuanya ringan manakala kita mengikuti apa yang menjadi petunjuknya dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Tentunya dalam kesempatan ini sekali lagi saya meyakini dan kami semua meyakini bahwa kami tidak bisa bekerja sendiri. Perlu dukungan, perlu doa, perlu support dari seluruh tokoh agama dan tokoh ulama. Perlu dukungan sinergitas dari seluruh rekan-rekan TNI, teman-teman OKP dan elemen masyarakat. Karena kami bisa berdiri kalau kami mendapatkan dukungan dari seluruh elemen yang ada. Tentunya ke depan soliditas dan sinergitas tentunya harus kita tingkatkan. Kenapa? Kita semua memiliki kewajiban untuk mewujudkan bangsa kita menjadi bangsa yang besar, bangsa yang baldatun, toyibatun, barodbun, gofur, bangsa yang mampu mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Dan itu semuanya bisa kita wujudkan manakala kita bisa berjalan di atas relnya sesuai untuk mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045. Tentunya keteladaan dari Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam, doa yang selalu kita panjatkan tentunya akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu kita yakini bahwa kekuatan doa itu membuat dan bisa membalikkan semua yang tidak kita pikirkan,
yang susah, yang sukar, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mengubah sesuatu yang sangat berat, yang mungkin kita tidak kuat, menjadi kuat. Karena itu semua kita serahkan kepada yang memberi hidup. Kita semua tentunya diberikan cobaan, ujian, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya sangat mengetahui bahwa ujian dan cobaan yang diberikan kepada kita tidak lebih dari kemampuan kita semua. Dan kalau rekan-rekan semua bisa melewati, yakinlah bahwa cita-cita kita untuk betul-betul bisa mewujudkan tugas pokok Polri menjadi polisi yang tegas, humanis, menjadi polisi yang dekat dan dicintai masyarakat, betul-betul bisa kita wujudkan. Dan pada saat dekat, tunjukkan bahwa rekan-rekan adalah polisi yang memiliki kadar 24 karat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan, petunjuk dan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah menyampaikan sambutan pada kesempatan acara siang hari ini. Bapak Ibu segera hadirin undangan yang berbahagia. Setelah kita dengarkan sambutan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, kini tiba saatnya bersama akan kita dengarkan ceramah hikmah Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Muwafiq yang lebih akrab disapa dengan Gus Muwafiq. Bapak Ibu, kita beri tepuk tangan yang meriah dulu untuk Gus Muwafiq. Dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para sesepuh, seluruhnya yang hadir, yang sangat kita muliakan, para habaib yang kita hormati dan kita banggakan, Bapak Kapolri, Bapak Sigit dan seluruh jajaran tinggi Polri Indonesia. Dari TNI ada Pak Wakasat, dari Pak Wakil Kasau, tidak kelihatan disorot lampu. Lengkap kayaknya ya. Lampu nih aja padang-padang lah. Satu aja lampunya itu. Wah kelihatan. Silonya luar biasa. Pengurus organisasi Islam yang hadir dari PBNU, Pak Miftah Pakai, dari Muhammadiyah, dari organisasi yang lain yang saya hormati, jajaran kepolisian yang kita banggakan, para hadirin wal hadirat yang berbahagia, alhamdulillah ini sebuah peristiwa yang sangat membanggakan di mana Kepolisian Republik Indonesia ikut andil dalam peringatan yang hari ini lagi diramaikan oleh seluruh kaum muslimin, yaitu peringatan Maulidin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperingati kelahiran Rasulullah.
ada satu hal yang harus selalu diingat tentang kehadiran seorang nabi. Jadi Nabi Muhammad ini adalah nabi terakhir. Dalam urutan nabi dan rasul ini nabi yang ke-25. Artinya sebelum Rasulullah sudah ada nabi-nabi yang sangat banyak. Ada nabi yang pertama namanya Nabi Adam. Kemudian ada Nabi Idris, ada Nabi Nuh, ada Nabi Hud, ada Nabi Soleh, ada Nabi Ibrahim, dan semua agama mengenalnya. Di dalam agama Nasrani juga dikenal, di dalam agama Yahudi juga dikenal, di dalam agama Islam juga dikenal. Dan mungkin ada satu nabi yang dikenal walaupun butuh penelitian, yaitu Nabi Ibrahim. Ini ada juga di dalam agama Hindu walaupun butuh ilmu yang penelitian yang panjang. Kalau di dalam Nasrani ada Abraham, di dalam Islam ada Ibrahim. Nah, di dalam Hindu ini ada tokoh yang seperti Nabi Ibrahim, dikenal dengan nama Brahma. Kesamaannya ada pada istrinya. Kalau disebut Ibrahim itu istrinya Saroh, kalau disebut Abraham itu istrinya Sarah. Nah, kalau disebut Brahma itu istrinya Saraswati. Apakah ini tokoh yang sama? Wallahu a'lam. Akan tetapi sejarah Nabi dan Rasul dari zaman awal sampai zaman Nabi Muhammad itu cuma satu. Apa? Mengingatkan kepada manusia bahwa manusia akan kembali pulang. Seluruh Nabi semuanya itu yang diwasiatkan, bahwa mengingatkan karena manusia itu cepat atau lambat akan pulang. Pulang kemana? Pulang kembali ke kampung halaman. Ada yang menyebut surga, ada yang menyebut nirwana, ada yang menyebut jannah. Semuanya itu adalah tempat pulang karena semua manusia berasal dari sana. Jadi sesungguhnya para nabi itu tugasnya satu, mengingatkan kita bahwa kita ini pulang. Agar gak lupa bahwa ini hunian sementara. Karena manusia itu berangkat turun dari langit. Langitnya itu ya biasa disebut sebagai surga, turun dari surga. Ada yang menyebut Adam, ada yang menyebut Edem, ada yang menyebut Adam dan Hawa, ada yang menyebut Adam and Eve. Semuanya sebenarnya adalah bercerita tentang asal manusia itu dari kampung yang bukan di sini. Jadi manusia di sini termasuk pendatang. Dalam bahasa kekinian orang sering menyebutnya mungkin manusia inilah the real alien itu ya manusia. Jadi dia bukan makhluk sini. Semua agama mengajarkan bahwa manusia itu bukan makhluk dari sini. Yang asli dari sini itu ya ada sapi, ada kerbau, ada ayam, ada buaya, binatang-binatang yang lain. Tapi manusia bukan dari sini. Manusia dari langit. Nah, cepat atau lambat manusia akan kembali. Meninggal, dan meninggal itu pasti kembali ke kampung halaman. Itu tugas kenabian mengingatkan itu. Karena hampir seluruh manusia lupa kalau udah sampai sini. Pasti lupa, seolah-olah ini adalah perhentian terakhirnya. Semua lupa bahwa manusia akan dimintai pertanggungjawaban ketika kembali ke kampung halaman. Makanya manusia itu karena bukan penduduk asli bumi, makanya ketika lahir itu penyesuaiannya paling lama itu ya manusia. Karena bukan asli sini. Bebek itu asli sini, makanya begitu lahir dia langsung bisa berenang. Babi itu asli sini, begitu lahir langsung berlari, penyesuaiannya cepat. Tapi manusia bukan penduduk bumi, manusia penduduk langit, makanya kalau di sini penyesuaiannya lama. Kambing itu 9 bulan sudah gurih. Manusia 9 bulan belum bisa berbuat apa-apa, hanya tengkurap, melumah, telentang, tengkurap. Makanya di bawah langit dan di atas bumi tidak ada bayi yang lemahnya mengalahkan bayi manusia. Nggak ada. Karena dia bukan penduduk sini, jadi menyesuaikannya agak lama. Agak lama dilatih ngomong, dilatih jalan.
Tapi karena manusia itu takdirnya adalah penguasa, yang disebutkan inni ja'ilun fil ardi khalifah, takdirnya adalah pemimpin dan bukan penduduk sini, maka begitu dia besar, kuatnya luar biasa. Gak ada yang bisa mengalahkan manusia, semua bisa dipimpin. Makanya dimanapun kalau sudah manusia datang, dia yang akan berkuasa. Burung sehebat apapun dia terbang, masih kalah sama manusia. Mulai ditembak, dipulut, dijaring pasti kena. Ikan seberapapun kekuatan dia berenang, kalau kena manusia pasti kalah. Dijaring, diputas, bahkan mungkin disetrum, kalah. Angkasa dibikinkan pesawat, lautan dibikinkan kapal, menangan. Manusia paling menangan di sini. Dan manusia kalau dilihat dari kecil, kita bisa memahami betapa lemahnya dia. Kecil itu dikasih minum susu, keras dikit minumnya, keselak kalau orang Jawa bilang, tersedak. Susu yang demikian halus ketika waktu kecil agak keras, dia tersedak. Tapi kalau sudah besar, apapun masuk. Jangankan susu, minuman keras masuk. Kecil itu dikasih makan pisang, gede dikit, melet-melet sudah. Tapi kalau udah besar, apa aja masuk. Bahkan aspal juga masuk. Gitu loh. Itu manusia. Aspal, oli, apa saja masuk. Ini manusia. Dari dulu, monyet, terenggiling itu ada di hutan. Gak ada masalah, utuh hutan itu. Tapi begitu manusia yang datang, hutan habis. Nggak tahu sih, loh ya habis. Ya enggak apa-apa tepuk, oh enggak apa-apa. Ada Pak Kapolri enggak apa-apa tepuk tangan boleh. Lah ya, habis. Gunung itu kalau dari awal cuman ditunggu terenggiling apa awet, tapi begitu ada manusia datang, gunung juga habis. Itulah manusia. Makanya manusia ini harus selalu diingatkan. Boleh kamu ambil tapi secukupnya, jangan terlalu rakus. Karena nanti kita ini pulang. Makanya polisi, TNI, pejabat pemerintah boleh ambil apa saja, yang penting untuk kemaslahatan umat. Demi apa? Karena manusia kalau nggak ditahan, apapun pasti habis, karena kita ini manusia. Nggak ada yang nggak habis kalau udah sama manusia. Nah makanya selalu diingatkan, kamu pulang. Maka jujurlah dalam hidup. Makanya Rasulullah pun sama. Ketika ngingetin kita ini mau pulang, jujurlah dalam hidup. Wong kita ini mau pulang. Amanahlah dalam hidup. Wong kita ini mau pulang. Tabligh, sampaikan apa pesan Allah, sampaikan. Gak usah banyak ditutup. Kalau dijalankan ya syukur, enggak ya enggak apa-apa, terserah. Fatona harus cerdas. Makanya Rasulullah ini jujur, karena besok berangkat itu ya bekalnya jujur. Karena jujur itu semua manusia bisa terima. Amanah juga sifat yang semua manusia bisa terima. Tabligh kewajiban yang harus disampaikan. Persoalan dipakai atau tidak ya urusan, tanggung aja nanti. Cerdas, nah ini yang kemudian untuk apa? Karena manusia ini memang rumit. Apalagi kalau melihat kelahiran Rasulullah harus menyampaikan sesuatu dengan jujur dan amanah terhadap orang-orang yang waktu itu ada di Makkah. Di Makkah ini adalah orang yang belum pernah mendapatkan nabi. Karena nabi sebelumnya itu dari Bani Israel. Dari keturunan Nabi Ibrahim yang dari Nabi Ishak. Jadi Nabi Ibrahim itu punya anak dua, yang satu Ishak, yang satu Ismail. Yang Ishak punya anak namanya Yakub atau Israel. Israel punya anak 12 dikenal dengan nama Bani Israel. Nah selama ini Nabi itu selalu dari Bani Israel. Dan posisinya adanya di Makkah, tidak di Makkah, tapi di Filistin.
Paling jauh sebagian besar Madinah. Makanya ketika laqad ja'akum rasulun min anfusikum, aku utus utusan dari bangsamu, itu sulitnya luar biasa. Orang Mekah nggak ngerti Nabi. Nggak ngerti Nabi, sehingga ketika Nabi mengatakan saya Nabi, orang Mekah nggak ngerti Nabi itu apa. Karena sebelumnya belum pernah ada Nabi dari bangsa Arab. Sebelumnya selalu Bani Israel. Satu contoh, polisi sudah ngerti yang namanya kiai. Makanya ketika saya datang pasti disambut karena konsep kiai sudah dipahami oleh polisi. Beda dengan seandainya saya datang ke pedalaman Irian sana, mereka nggak pernah ngerti konsep kiai. Mungkin bentuk kayak saya dikira tim pemburu babi. Bisa jadi. Kenapa? Karena mereka tidak punya konsep kiai. Nah, orang Mekah ini nggak punya konsep Nabi, dia nggak ngerti. Karena sebelumnya belum pernah ada Nabi. Makanya laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ini orang Mekah nggak ngerti apa Nabi. Tapi Rasulullah harus menyampaikan sesuatu, mengingatkan kembali. Maka Rasulullah dengan kejujurannya, dengan keamanahannya, dengan tablignya yang harus disampaikan, Rasulullah harus cerdas. Karena yang diajarkan Rasulullah itu bertolak belakang dengan adat budaya Arab. Jadi jangan dikira yang diajarkan Rasulullah itu adalah sesuai dengan kebudayaan orang Arab. Tidak. Yang diajarkan Rasulullah itu bertolak belakang dengan kebudayaan orang Arab. Orang Arab itu nabinya banyak. Tapi diajari Tuhannya banyak. Diajari Tuhan satu. Itu kira-kira sulitnya kayak apa? Yang biasanya Tuhannya banyak dikasih Tuhan satu. Yang biasanya ada patungnya diajarkan tidak ada patung. Itu sulitnya luar biasa, butuh kecerdasan yang luar biasa. Arab itu nggak ada air, tapi sebelum ibadah orang disuruh toharo. Toharo itu pakai air. Jadi pembersihan menggunakan air di tempat yang susah air, diminum aja susah. Apalagi ini disuruh wudhu, bahkan disuruh jinabat. Ini secara sosiologi dan antropologi berbalik. Nggak nyambung. Tempat nggak ada air disuruh beribadah menggunakan air. Apalagi kalau jinabat sulitnya luar biasa, diminum aja susah, apalagi dibikin mandi. Sementara jinabatnya orang sana kan nggak kayak orang sini. Walaupun polisi itu kuat-kuat, paling jinabatnya seminggu sekali, kalau enggak sebulan sekali. Lah kalau orang Arab kan semalam bisa 8 kali. Warna kuat, coba air yang sulit dia harus pakai untuk jinabat. Makanan susah di sana, disuruh zakat, disuruh sedekah. Padahal cari makanan harus berburu, harus sulitnya luar biasa. Di sana panasnya luar biasa, tapi disuruh puasa. Coba bisa dibayangkan, tempat yang panas disuruh puasa. Orang sini kalau dulu puasa nggak susah, karena banyak tempat yang teduh, capek dikit masuk ke air. Apalagi ketika disuruh tawaf wajib itu bagi orang Arab sulitnya luar biasa mengendalikan diri. Kenapa? Karena yang perempuan disuruh buka muka, terus disuruh buka kaki, jadi mukanya kelihatan, kakinya kelihatan. Itu bagi orang Arab luar biasa berat. Karena lihat muka, lihat kaki itu syahwatnya luar biasa. Tradisi di sana. Makanya orang kalau nikah suruh lihat muka, tangan, tidak boleh lihat kaki. Karena kaki itu ekstrim kalau di sana. Ya, lihat kaki. Sementara pada saat yang sama, yang laki-laki disuruh muter. Dengan baju yang nggak boleh dijahit. Coba, itu kalau nggak kuat tinggal wes gitu aja kan selesai itu. Artinya dalam pandangan tarbiyah pendidikan, Rasulullah butuh kecerdasan yang luar biasa karena mengajarkan sesuatu yang bertolak belakang dengan prinsip budaya Arab. Dan dengan kejujurannya Rasulullah berhasil. Karena apa? Rasulullah membangun sistem komunal. Sistem komunal itu apa? Sistem hidup bersama. Sistem hidup bareng, berbagi rumah, berbagi waktu, berbagi tempat. Setiap hari bersama sahabat.
Jadi Rasulullah tidak mengajarkan, tapi hidup bareng memberikan teladan. Makanya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Makanya Rasulullah itu contoh. Rasulullah tidak pidato mengajarkan, tidak bermauidhah hasanah, tapi mencontohkan hidup bareng, siang malam berbagi rumah, berbagi waktu. Ya mungkin sama dengan Akpol. Waktu di ini, tapi Akpol komandannya nggak satu rumah. Tapi kalau di dalam tradisi santri di sini, hidup bareng itu dicontoh oleh ulama-ulama Indonesia. Dengan apa? Bikin pesantren. Pesantren itu pola hidup bareng, makan, minum, bareng komunal bersama santri dan kiainya. Makanya hadis itu dekat. Amarona Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku disuruh sama Rasul, berarti dekat. Nahana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti aku dicegah, berarti nggak jauh. Kunna ma'a Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naf'alu, aku bersama Rasul jalanin, berarti nggak jauh. Ro'aitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaf'alu, aku melihat Rasulullah menjalankan. Sami itu aku mendengar, yang agak jauh paling hadasana atau akhbaronana. Pola komunal itu ada hari ini dicontoh oleh orang Indonesia. Sistem komunal bagaimana Rasul hidup bersama. Makanya kemudian bukan sesuatu yang aneh kalau kemudian sistem penteladanan di Indonesia dengan dinamikanya menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Apa? Setelah Islam ditinggal oleh Rasulullah, ada yang bergerak ke Eropa, bahkan dipimpin Panglima Perang Tariq bin Ziyad. Ada yang bergerak ke Rusia, ada yang bergerak ke Cina, bahkan dipimpin oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada yang ke Afrika, tapi hampir semua pergerakan itu berhenti. Tapi yang bergerak ke sini tumbuh subur menjadi sebuah kekuatan terbesar di dunia. Orang sholat paling banyak di Indonesia. Orang haji paling banyak di Indonesia, bahkan antriannya sampai 50 tahun. Orang hafal Quran adalah banyaknya orang Indonesia. Bahkan saya belum pernah kebayang ada korek dari kepolisian sama persis dengan korek-korek standar internasional. Ini sesuatu yang nggak kebayang sebelumnya. Biasanya saya ketemu kalau korek polisi itu jelek. Ini tadi bagus, standar sudah. Loh artinya ini sampai terbanyak di sini. Jadi sesuatu yang sulit sekali diajarkan oleh Rasulullah bisa. Dan itu bergerak terus ke seluruh dunia. Makanya kita ini selalu diingetin bahwa Rasulullah itu orang Mekah, gitu lah. Rasulullah itu di Mekah. Kalau dalam bahasa anak kecil kan ada lagu, Kanjeng Nabi Muhammad lahir di kota Mekah di hari Senin bulan Maulid tahun gajah. Kita selalu diingatkan itu bahwa Rasul itu orang Mekah, bukan orang Indonesia. Makanya sahabat pun itu orang Mekah, orang Arab. Gak ada sahabat kok namanya Joni, itu gak ada. Sahabat pasti Abu Bakar, Umar, Utsman karena orang sana. Artinya ketika kemudian Islam itu bergerak sampai sini, ini adalah sesuatu yang pasti melewati liku-liku. Pasti melewati liku-liku. Lah makanya agar kita ini gak mudah lupa, kita ini selalu bikin peringatan agar selalu bisa menteladani Rasul. Makanya orang Indonesia ini kalau sudah bicara peringatan gak ada habisnya. Akhirnya selalu peringatan, gak ada habisnya. Kita itu sebulan yang lalu belum selesai namanya peringatan apa Hijriyah. Ini sudah mulutan. Besok sebulan lagi Rojabi, naiknya Kanjeng Nabi Isra diperingati. Nanti sebentar lagi ruwahan pondok pesantren Khaflah. Habis itu nanti sebulan penuh nuzulul Quran posonan. Habis itu nanti sebulan penuh halal terus tidak pernah berhenti. Akhirnya orang Indonesia ini nggak pernah hilang ingatan. Nggak pernah hilang ingatan karena selalu dibikin ingat. Makanya banyak sekali yang akhirnya lama-lama hilang ingatan. Karena apa? Jarang melakukan peringatan. Lah kita ini peringatan terus. Sehingga kita nggak pernah lupa bagaimana sampai ke sana dan sampai ke sini. Dan ini pasti ada peran para
para ulama, dan bangsa yang paling mengikuti sunnah itu bangsa Indonesia. Iya, bangsa yang paling mengikuti sunnah dan bangsa yang paling mengikuti teladan Rasulullah itu ya bangsa Indonesia. Dan itu nggak main-main. Sikap penteladanannya bukan personal, tapi penteladanan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Itu cuma Indonesia. Kenapa? Ketika Islam datang ke sini, Islam nggak marah-marah, nggak pakai kekuatan seperti di India, tidak pakai apa. Tapi ketika melihat bangsa yang sangat maju di sini, karena waktu itu ini sudah kerajaan besar, ada Singasari, ada Majapahit, ada Palembang. Kita bukan bangsa yang kecil. Ketika Islam datang ke sini, kita ini bangsa besar. Bangsa yang sudah pernah menaklukkan bangsa terkuat di dunia. Bangsa Eropa pernah ditaklukkan Mongolia. Bangsa Cina pernah ditaklukkan Mongolia. Habis luluh lantak. Bangsa Arab ditaklukkan Mongolia, tapi begitu bangsa Mongolia datang ke Nusantara, luluh lantak dihajar oleh kekuatan Singasari, habis. Makanya TNI Polri punya tanggung jawab besar ini untuk mengulang kembali bahwa kita pernah menjadi bangsa yang kuat, bukan bangsa yang dikalahkan, dan kita punya bibit itu. Nah itu ketika datang di sini sudah ada Bhinneka Tunggal Ika. Maka yang paling dipikirkan oleh para ulama waktu itu adalah bagaimana Islam ini menjadi sesuatu yang tidak merusak sistem yang sudah ada. Dan sistem yang paling berat adalah sistem hidup bersama. Makanya ketika para wali datang ke Indonesia, para wali ini datang ke sini yang dilihat cuma satu, bagaimana bangsa ini terus berjalan tapi Islam mewarnai dan menjadi kekuatan baru. Maka itulah ketika di sini ada Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yang dipakai oleh para ulama adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah tentang kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Akhirnya konsep hidup bersama, berbeda suku, bangsa dan agama menjadi satu yang saling bertanggung jawab, namanya ra'iyah, diterapkan di Indonesia. Lahirlah konsep ra'iyah yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Jadi rakyat ini bukan people. Kalau people itu vox populi vox dei. Begitu dia suara mayoritas, dia menjadi diktator. Makanya ada diktator mayoritas. Kita juga bukan komunis, kalau komunis itu adalah proletariat. Begitu proletar kumpul, ada diktator proletariat. Tapi ra'iyah semayoritas apapun, karena dia harus hidup saling bertanggung jawab, maka tidak mungkin ada diktator mayoritas yang dilakukan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin tidak akan pernah menjadi penindas karena kaum muslimin berpegang teguh pada konsep ra'iyah yang kemudian dipakai secara konstitusi menjadi rakyat. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup menerapkan konsep ra'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Makanya konsep ra'iyah inilah yang akhirnya ketika bersama-sama disebut musyarakah, yang akhirnya berada dalam bahasa masyarakat. Kalau berbeda faham, wasyawirhum fil amri, lahir konsep musyawarah. Dan akhirnya teritori yang pernah dibangun oleh para wali namanya wilayah. Yang akhirnya wilayah itu berubah menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya santri penerus para wali pasti NKRI, harga mati. Nah sekarang masalahnya adalah satu. Bagaimana sikap mencontoh, menyatukan bangsa yang berbeda-beda ini harus tetap dipertahankan. Makanya watak komunalnya masyarakat Islam di Indonesia yang hari ini sebagian besar diwakili oleh kaum-kaum tradisional itu selalu menjaga persatuan. Selalu menjaga persatuan. Dan dalam kehidupan sehari-hari selalu bersatu. Saya nggak tahu yang lain. Yang lain sudah susah dipersatukan di dalam agama. Tapi kalau santri, kiai, ini pengikutnya Kiai Miftah Fakih ini dari PBNU masih bersatu. Bahkan doa aja masih bersama. Yang lain kadang disuruh berdoa bersama udah nggak mau. Doanya sendiri diem-diem begini. Tapi loh iya,
Akhirnya orang susah dipersatukan, tapi kalau santri doanya masih bersama Pak Kapolri. Kiainya doang yang doa, santrinya amin, 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 amin. Nanti kalau udah kecapean baru amin gitu. Kiainya paham langsung walhamdulillahirabbil alamin. Iya. Itu. Nah, nanti kemudian yang lain ikut berdoa. Kiai kita pengen berdoa. Kiai pengen berdoa. Ya sudah kalau gitu mari datang ke alun-alun kota. Lahirlah konsep istighosah dan zikir bersama. Kalau sudah berangkat ke situ, semua ro'iyah datang ke sana. Masyarakat datang semua bersatu, masyarakatnya dipersatukan, roda ekonominya berputar. Karena ketika datang untuk doa bersama, yang datang tidak cuma manusia dengan badannya, bakul bakso juga datang, jualan balon juga datang, bakul gelaran juga datang. Apalagi kalau yang istighosah putri, kompor juga datang. Semua terjadi. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Persatuan terjaga, ekonomi berputar. Untuk apa? Mengingat sesuatu tentang Rasulullah. Akhirnya forum-forum terbuka di mana-mana. Dan kiainya bisa menjelaskan di situ apa kebutuhan bangsa dan negara. Ketika bangsa diancam teroris, semua kiai ngomong terorisme. Ketika bangsa diancam oleh kekuatan apa, kiai ngomong apa. Ketika bangsa diancam oleh corona, kiai ngomong corona semua. Nggak ada satupun yang nggak ngomong. Sampai akhirnya cara-cara seperti itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Santri tidak pernah menolak dan polisi kerjaannya lebih enteng. Nggak usah sholawatan, berhenti semua. Tip. Yang lain masih ngeyel. Ini kalau enggak, kalau santri tetap udah diem, ya udah, nggak boleh jumatan, ya udah, nggak boleh pengajian, ya udah, nggak boleh khol, ya udah, apa aja diem. Karena apa? Forumnya masih cukup banyak untuk melakukan pembelajaran dan edukasi. Sholawat, yang lain sudah nggak mau, kadang sholawat malah disebut bid'ah, tapi kalau santri, sholawat masih menghasilkan kebersamaan, menjaga kebersamaan. Berangkat semua ke alun-alun, akhirnya ada Jabodetabek bersolawat, Jateng bersolawat, Jabar bersolawat. Kalau sudah seperti itu, apa yang nggak terserap? Tenda terserap, sound system terserap, printer terserap, orang jual spanduk terserap, jual bendera terserap, sampai gagang pancing laku untuk gini-gini. Ini luar biasa, dan kiainya bisa ngomongin edukasi umat. Kalau yang datang kok misalnya Habib Syekh, kain putih laku semua, bil gini-gini. Kalau ada yang datang dari Jawa itu mafia sholawat kain hitam laku semua. Semua berputar. Dan selalu dijaga kebersamaan ini. Termasuk orang meninggal. Di Indonesia dijaga kebersamaannya. Jangan sampai ada orang meninggal, yang lain merasa sendiri. Akhirnya berkumpul 3 hari, 7 hari, bacain Yasin. Sampai 40 hari, sampai 100 hari, bahkan 1000 hari. Ini apa yang gak terserap? Ayam terserap, anggur Cina terserap, apa aja terserap, roda ekonomi berputar. Makanya kalau dihitung berapa triliun yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk ikut menjaga bangsa dan negara, untuk menjaga kerukunan bangsa dan negara, untuk menjaga kebersamaan. Kalau seandainya itu dibebankan kepada negara, bangkrut negara. Sampai hitung, coba. Kapolri mengadakan kegiatan seperti ini aja berapa ini biayanya? Ini baru di satu tempat, belum nanti di angkatan darat, belum yang di kampung-kampung. Saya sebulan belum pulang. Muter terus untuk apa? Ngeladeni mulutan. Ini saya baru pulang dari Bengkulu. Nanti malam masih di sini, besok langsung ke Surabaya. Muter terus untuk apa? Menjaga kebersamaan ini agar jangan sampai ruang edukasi itu hilang. Nah, ini biaya semua. Di sini aja berapa biayanya di satu tempat? Itu belum ongkos kiainya, belum. Loh, artinya bahwa itu sangat luar biasa. Masyarakat ikut menjaga bangsa dan negaranya dengan pola-pola yang di luar sistem negara, dan negara diuntungkan karena apa? Roda ekonomi berputar. Ada orang mati masih kumpul, dan kemudian kesadaran tentang Rasulullah itu di Mekah
Dan di sini ini jarak yang jauh pasti ada orang-orang yang membawa Islam sampai ke sini. Orang-orang itu diziarahi, ada yang disebut kiai, ada yang disebut wali. Nah kalau sudah pergi ziarah, bis pariwisata laku. Coba, makanya ketika corona nggak ada orang ziarah, bis pariwisata libur. Nggak laku. Itu bis pariwisata laku semua. Roda ekonomi peran transportasi lah laku. Makanya kalau nggak ada ziarah berhenti. Nah kalau sudah sampai di makamnya para wali, orang jual nasi. Aghisuna li ajlillah wa gunu'au nanalillah asanaqda bifadlillah. Rukun nggak ada yang ribut. Tiba-tiba ada satu yang datang, nggak bawa jamaah. Semua rombongan di makam curiga, ini mau ngapain orang ini? Sendirian, pakai baju bagus, jangan-jangan copet. Gitu. Tiba-tiba ternyata apa? Dia buka jaketnya begini, isinya speaker kecil. Rombongan dari Mabes Polri ditunggu di base. Gitu. Nah ini sesuatu yang terjadi di tengah masyarakat. Kerukunan terjaga, roda ekonomi berputar. Tapi ini semua dibiayai oleh masyarakat sendiri. Makanya jangan heran kalau di Indonesia Islamnya kuat. Karena apa? Kebutuhan mengingat penteladanan Rasulullah tidak pernah dibebankan ke siapapun, tapi dibebankan kepada masyarakat sendiri. Dan itu bagian dari ibadah Indonesia. Ini saya nggak bayangin kalau itu dibebankan negara. Makanya negara itu diuntungkan luar biasa dengan cara penteladanan orang kampung. Ya, diteladani. Makanya kadang sekali-sekali karena ini meringankan beban polisi, meringankan beban TNI. Ya kalau ada yang begitu-begitu ya mohon dibantuin gitu. Sekali-sekali cara bantunya gampang. Kalau misalnya ada ziarah, kok terus sopir bisnya nggak punya SIM, ya sudah, nggak apa-apa untuk ziarah. Itu nggak apa-apa, misalnya begitu. Contoh aja misalnya. Gitu, oh nggak mau ziarah, nggak punya helm, ya sudah beliin helm, nggak apa-apa, udah lewat sana, nggak apa-apa kan gitu. Ini saling melengkapi karena negara ini itu. Dan di Indonesia ada mekanisme yang luar biasa. Apa? Mekanisme agama dan kontrol. Orang kalau sudah ngomong agama, nggak ada yang bisa ngontrol karena pasti mewakili Nabi dan mewakili itu Tuhan. Tapi di Indonesia orang ngomong agama dikontrol oleh gerakan orang tua. Caranya seperti apa? Kiai dibagi dua. Ada kiai sakti dan kiai kurang sakti. Kalau saya Kiai Gus Nuril itu nggak sakti itu. Jadi kalau ngaji bisa diinterupsi itu Pak Kapolri. Interupsi Gus waktu habis itu bisa. Mau ada kegiatan, ya nggak apa-apa. Tapi ada kiai yang nggak bisa dikontrol dan nggak ada orang berani. Siapa? Khotib Jumat. Itu nggak ada orang berani kalau sudah khutbah. Siapa yang berani khotib? Nggak ada orang berani khotib. Karena kalau sudah ittaqullah, nggak ada interupsi tape, nggak berani. Makanya agar orang-orang dengan kekuatan agama berbicara agama yang absolut seperti ini tidak ngawur, oleh yang tua-tua dikasih tongkat waktu itu, dikasih tongkat dan disuruh baca teks, sehingga kalau mau gini-gini khawatir tongkatnya jatuh, mau gini-gini khawatir teksnya hilang ketiup kipas angin. Akhirnya kalau ada tongkatnya ya santun ittaqullah, ittaqullah. Takut kan mau gini-gini takut tongkatnya jatuh. Tapi begitu kemudian ada gerakan tongkat hilang dan tek hilang, ya sudah akhirnya kemudian Kanjuruhan mau keluar. Apa aja? Oh Kapolri, saudara Jokowi keluar semua. Dan itu biasanya tongkatnya nggak ada. Lihat aja. Loh ini kan sebuah konstruksi berpikir tentang bagaimana menjaga Islam di Indonesia. Akhirnya terjaga semua seperti ini. Dari cita-cita ra'iyah, cita-cita musyarakah, cita-cita musyawarah menjadi NKRI terjaga. Tinggal TNI Polri yang menjaga, santri menjalankan amanah, menjaga kebersamaan dan memutar roda ekonomi agar bangsa tegak dan hidup secara bersama-sama dalam persatuan. Nah inilah yang kadang orang nggak lihat. Pola-pola seperti ini menghasilkan sesuatu yang bangsa lain nggak bisa. Apa? Bangsa Arab itu satu bangsa, pecah jadi puluhan negara.
Eropa satu bangsa, pecah puluhan negara. Cina satu bangsa, pecah puluhan negara. Tapi kita puluhan bangsa dan suku, agama, mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ini sebuah prestasi yang luar biasa. Makanya Islam di Indonesia menjadi Islam yang paling damai, paling ramah, paling menyenangkan dan riang gembira. Di Mesir sudah ribut, di Libya ribut, di sana ribut, bahkan di Afghanistan urusan jenggot aja tembak-tembakan. Di sini beres. Karena apa? Cerdas orang sini. Dulu para ulama datang, Pak Kapolri pakai jubah. Sama beliau-beliau orang yang dari para habaib pakai jubah. Dulu para wali datang juga pakai jubah. Tapi orang sini cerdas, ketika jubah dipakai sebagai baju syar'i, nggak bisa dipakai untuk nanam padi. Gak bisa dipakai untuk manjat pohon. Ini akhirnya para ulama dengan kecerdasannya baju syar'i dipotong. Potongan syar'i namanya syar'un. Karena orang sini gak punya huruf ain, punyanya mogo potongo, maka syar'un jadi sarung. Saruan jadi sarungan. Makanya orang Indonesia gak perlu lagi ribut isbal tentang celana cingkrang atau tidak. Maka polisi-polisi nggak usah ribut tentang cinta sunnah harus cingkrang atau enggak. Pakai sarung kalau sholat, aman. Kalau Anda pengen cingkrang, linting yang tinggi. Kalau mau yang turun, diturunkan ke bawah, aman sudah. Ini cerdas namanya. Itu. Dan sistem peringatan-peringatan ini insya Allah Pak Kapolri akan selalu menghantarkan kepada persatuan. Makanya kiai-kiai ngotot. Udahlah dibilang bid'ah juga nggak apa-apa, mulutan bid'ah nggak apa-apa. Ini bangsa kami menjaga kebersamaan, memutar roda ekonomi. Kalau ini dibebankan negara, beratnya luar biasa. Sudahlah, ini biar menjadi pekerjaan kiai, menjadi pekerjaan ulama. Ya sudah, kiai datang ke sana ke sini, walaupun nggak pernah ketemu anak, nggak pernah ketemu istri, nggak apa-apa. Makanya kadang kiai itu istrinya di sana karena nggak pernah ketemu. Karena nggak ketemu. Jadi lah ini saya itu kadang ngitung ini berapa triliun yang diputar sepanjang tahun ini. Kalau sistem itu dibebankan negara, enggak, saya khawatir yang itu tadi penambahan 3 triliun itu habis dalam 1 tahun. Luar biasa. Nah ini caranya orang Indonesia. Maka alhamdulillah kalau hari ini ada sesuatu yang bisa dilakukan oleh Pak Kapolri dengan bikin peringatan Maulid Nabi, artinya kita bisa saling mengingatkan amma ba'du. Ini baru muqaddimah saya. Loh, saya belum mulai ngaji. Wong ngaji itu kan amma ba'du. Kalau pembukaan selesai, saya tadi udah amma ba'du belum? Ya ini baru muqaddimah Pak, sedikit. Ini baru amma ba'du. Tapi ya enggak apa-apa karena udah siang. Nanti kalau masih mau diperpanjang ya tahun depan lah, enggak apa-apa. Atau di peringatan yang lain lagi, saya senang besok Isra Mi'raj dibikin lagi gini Pak Kapolri. Iya, biar selalu saling bisa mengingatkan. Iya, karena tahun depan bulan depan Isra Mi'raj itu adalah peringatan naik ke langit. Nah, ke langit itu sekarang teknologi semua ada, teknologi langit, teknologi hard disk. Nanti tahun depan kalau masih berkesempatan kita cerita lagi tentang ini, enggak apa-apa. Lah itu daripada itu bebannya terus di masyarakat, kan mending polisi juga punya beban anggaran untuk bikin kerukunan dan menjaga roda ekonomi berputar. Mosok dibebankan ke masyarakat terus. Ya sekali-sekali polisi juga bikin peringatan. Iyalah, istana sudah peringatan. Kalau polisi itu setiap bulan ada peringatan, gampang ingat. Tapi karena setahun sekali, jadi habis dikasih peringatan lupa sebagai manusia akan kembali kepada Allah. Makanya gini ya sudah, kiri kanan sampai Pak Kapolri harus bikin ayaan. Tapi kalau sering pengajian nggak perlu ayaan, terayak dengan sendirinya Pak Kapolri ya. Oke. Semoga semua dalam ridha Allah dan ada manfaatnya, dan kita doakan Pak Kapolri diberi kekuatan yang luar biasa situasi seperti ini. Polisi diberi kekuatan. Saya nggak bayangkan kalau saya itu polisi, pasti nggak berani keluar hari ini. Saya nggak ada benernya. Tapi Pak Kapolri hebat. Sekali-sekalinya Kapolri yang berani ngambil resiko bersih-bersih, beliau hebat.
top. Kalau seandainya jari 4 saya itu bisa tak bikin begini, saya begini. Tapi berhubung cuma 2 ya, top. Luar biasa. Saya itu nggak kebayang Pak Kapolri. Waduh, bersih-bersih ya, luar biasa susahnya hari ini bersih-bersih. Bertupi-tupi, deweng. Aduh, top. Makanya saya itu setiap malam sama anak-anak, yo rakitang Fatihah, rong Fatihah, kirim untuk institusi Polri kita agar kuat menghadapi situasi seperti ini. Oke. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.